Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas mengenai tugas pertama saya di agenda ketiga mengenai jurnal manajemen ASN, pelayanan publik, dan juga whole of government. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Purwanti, jabatan saya analis perencanaan dan kerjasama, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Baik, langsung saja kita mulai ke materi jurnal agenda 3. Baik, langsung saja kita ke intisari materi. Pertama adalah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. ASN sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan ada tiga. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, di mana ASN adalah pelaksana dari seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua adalah pelayan publik. Di sini ASN berperan untuk melayani masyarakat yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. ASN berfungsi untuk menjadi perekat atau pemersatu bangsa. Artinya ASN tidak harus menjadi penengah antara dua orang yang berkonflik, seperti itu. Ini adalah peran ASN. Peran ASN yang pertama adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, dalam penyelenggaraannya sendiri, ASN itu memiliki sistem dalam pengelolaannya, namanya adalah sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Artinya, dalam perekrutan ASN, orang-orang yang terbaiklah yang bisa menjadi seorang ASN, karena seorang calon ASN itu memang dituntut untuk memiliki kualifikasi dan kompetensi yang mumpuni, seperti itu. Kita masuk kepada pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri memiliki definisi kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ini menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, pelayanan publik sendiri memiliki beberapa prinsip. Yang pertama adalah responsif, yang kedua adalah aksesibel, yang ketiga akuntabel, terus murah, tidak diskriminatif, efektif, efisien, mudah, berkeadilan, partisipatif, dan transparan. Nah, dalam belajar pelayan publik, kita juga belajar mengenai etika dan etiket. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Nah, etiket sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu etiquette,
yang berarti aturan, sopan santun, dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Di pelayanan publik ini kita lebih banyak belajar tentang etiket atau sopan santun. Bagaimana kita harus sopan dan santun dalam melayani masyarakat agar dapat mendapatkan pelayanan publik yang prima, seperti itu. Nah, ini perbedaannya antara etika dan etiket. Bisa kita baca sama-sama bahwa etika itu yang pertama menetapkan norma perbuatan, apakah boleh dilakukan atau tidak. Misal masuk rumah orang lain tanpa izin. Sementara etiket menetapkan cara melakukan perbuatan, menunjukkan cara yang tepat, bagi dan benar sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, berlaku tidak bergantung pada ada tidaknya orang lain. Misalnya larangan mencuri atau selalu berlaku baik ada atau tidak orang. Sementara etiket berlaku hanya dalam pergaulan. Jika tidak ada orang lain, etiket tidak berlaku. Dan yang ketiga, bersifat absolut, tidak dapat ditawar-tawar. Misalnya jangan mencuri, jangan membunuh. Nah, sementara etiket itu bersifat relatif. Dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan, dapat dianggap sopan dalam kebudayaan yang lain. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini beragam suku dan budayanya. Nah, yang keempat, memandang manusia dari segi dalam batiniah. Sementara untuk etiket memandang manusia dari segi luar atau lahiriah. Dan yang terakhir adalah wall of government. Wall of government sendiri itu berarti bahwa kesatuan pemerintah, seperti itu. Ini WOG memiliki definisi sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Ini adalah salah satu kategori, tipe, dan keterangan perihal wall of government. Bisa kita lihat bersama-sama. Oke, dari saya rangkuman materi pada agenda ketiga hari ini. Mohon maaf apabila banyak salahnya, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.